Anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga kalian tetap selalu dalam keadaan sehat dan tidak kurang satu apapun, serta untuk selalu semangat belajar. Nah, anak-anak, pada video kali ini kita akan membahas mengenai pengaruh sistem sewa tanah. Nah, seperti yang kalian ketahui, bahwa kita pada bab 4 ini mempelajari mengenai kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan melalui 4 poin ini. Poin 1 dan 2 sudah kita bahas pada video sebelumnya. Pada video kali ini kita akan membahas poin ketiga, yaitu pengaruh sistem sewa tanah. Adapun tujuan pembelajaran kita agar kalian nantinya dapat mendeskripsikan kondisi masyarakat Indonesia dalam pengaruh sistem sewa tanah pada masa penjajahan. Jadi bagaimana nanti sistem sewa tanah ini terjadi di Indonesia dan bagaimana pengaruhnya bagi masyarakat Indonesia. Oke, langsung aja kita simak materi kita berikut ini. Anak-anak, seperti yang ibu bilang, semua ada ujungnya, semua ada akhirnya. Maka ketika pada materi sebelumnya ibu sudah bahas mengenai kerja paksa ya, yang di bawah kendali Prancis Republik Bataaf itu berakhir ya. Ini kan di bawah kendali Prancis nih, yang waktu Republik Bataaf yang kerja paksa. Nah, setelah ini berakhir, maka pada saat itu Inggris mengambil alih Indonesia dari Republik Bataaf. Nah, jadi setelah Republik Bataaf kekuasaannya berakhir, diambil alih oleh Inggris. Ya, oleh Inggris. Kemudian Inggris ini dipimpin oleh EIC di Indonesia, yaitu Gubernur Jenderal. EIC-nya adalah Lord Minto. Nah, si Lord Minto ini selanjutnya mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai penguasa di Indonesia, yaitu sebagai letnan gubernur yang berkedudukan di Batavia ya, pada tanggal 17 Oktober 1811. Nah, si Raffles ini berkuasa di Indonesia dari tahun 1811 hingga 1816. Ya, jadi tadi Inggris sudah menguasai Indonesia, terus diterapkanlah nanti sistem sewa tanah, ya. Yang tadi Gubernur Jenderal Inggris ini itu mengutus si Raffles ini ke Indonesia. Nah, jadi tepatnya di Batavia 17 Oktober, masa pemerintahan si Raffles ini dari tahun 1811 sampai 1816. Nah, anak-anak, si Raffles ini itu banyak mengadakan perubahan-perubahan, baik di bidang ekonomi maupun pemerintahan. Kemudian si Raffles ini menjalankan kebijakan. Inilah dia, kebijakan yang disebut dengan sistem sewa tanah atau land rent system atau Ländliche Stelsel. Nah, anak-anak, sistem sewa tanah ini mempunyai beberapa ketentuan pokok yang dilakukan Raffles. Di antaranya adalah ketentuannya sebagai berikut. Nah, ini penyerahan wajib dan wajib kerja dihapuskan. Jadi kerja paksa yang sebelumnya itu dihapuskan. Kemudian hasil pertanian dari rakyat Indonesia itu dipungut langsung oleh pemerintah tanpa perantara bupati. Kemudian rakyat harus menyewa tanah dan membayar pajak kepada pemerintah sebagai pemilik tanah. Nah, inilah kejamnya sistem sewa tanah. Ya. Di mana
Meskipun sistem sewa tanah ini lebih ringan daripada kerja paksa, sistem sewa tanah ini tetap memberatkan rakyat Indonesia. Ya, sistem sewa tanah ini menggambarkan seakan-akan rakyat tidak memiliki tanah, padahal tanah tersebut adalah milik rakyat Indonesia. Nah, jadi itu tanah mereka, tapi mereka harus membayar sewanya. Begitulah kekejaman penjajah. Nah, Inggris nih yang menerapkan sistem sewa tanah ini. Nah, ya kan? Seakan-akan rakyat nggak memiliki tanah, padahal tanah tersebut milik rakyat, mereka harus membayar sewanya. Udahlah tanah sendiri, harus bayar sewa lagi. Nah, hasil sewa tanah juga itu tidak seluruhnya digunakan untuk kemakmuran rakyat Indonesia, melainkan sebagian besar digunakan untuk kepentingan penjajah. Nih, si Raffles ini. Nah, tapi yang seperti Ibu bilang, semua ada ujungnya, semua ada akhirnya. Sistem sewa tanah ini juga mengalami akhir, berjalan tidak pada semestinya. Dikarenakan apa? Dikarenakan pada sistem sewa tanah ini tidak berjalan dengan semestinya karena rakyat tidak mampu membayar pajak dengan uang. Selain itu, pemungutan yang semula direncanakan perorangan itu sulit dilaksanakan dan diganti secara kelompok. Nah, lebih parahnya lagi, pemungutan pajak tadi oleh penjajah kepada rakyat Indonesia itu para pejabat mereka ada yang bertindak sewenang-wenang hingga korupsi. Nah, jadi sistem sewa tanah ini tidak berjalan dengan lancar. Nah, selain itu, dalam pelaksanaannya, sebab-sebab lainnya juga, sistem sewa tanah ini mengalami kegagalan. Di antaranya adalah sulit menentukan besar kecilnya pajak untuk pemilik tanah yang luasnya berbeda-beda. Kemudian, sistem sewa tanah ini gagal karena sulit menentukan luas, sempit, dan tingkat kesuburan tanah. Terbatasnya jumlah pegawai serta masyarakat pedesaan belum terbiasa dengan sistem uang. Nah, jadi gitu ya tentang sistem sewa tanah ini, di mana masyarakat Indonesia punya tanah, terus mereka harus nyewa tanah itu, ya kan? Untuk mengolah tanah itu mereka harus sewa. Nah, uang sewanya itu sebagian besar untuk si penjajah. Tapi sistem sewa tanah itu mengalami kegagalan. Inilah sebab-sebabnya. Jadi rakyat Indonesia juga menderita akibat daripada kebijakan sistem sewa tanah. Pengaruhnya itu tadi, mereka harus membayar sewa tanah yang memang padahal tanah itu adalah miliknya sendiri. Nah, kemudian inilah ujung-ujung sebab kegagalan sistem sewa tanah. Nah, tapi anak-anak, si Raffles ini juga memberikan sumbangan positif bagi Indonesia. Apa saja sumbangan-sumbangan positifnya? Di antaranya adalah sebagai berikut. Nah, si Raffles membentuk susunan baru dalam peradilan Inggris. Kemudian dia menulis buku yang berjudul History of Java, ya, tentang Jawa, sejarah Jawa. Itu sangat memberikan sumbangan positif bagi Indonesia. Terus dia menemukan bunga bangkai raksasa, ya kan? Nah, yang dinamakan Rafflesia arnoldi, ada di Indonesia. Terus dia juga merintis pembangunan kebun raya Bogor. Nah, sebagai kebun biologi yang mengoleksi berbagai jenis tanaman. Nah, begitulah anak-anak bagaimana pengaruh sistem sewa tanah bagi Indonesia, bagaimana pengaruhnya dalam masyarakat Indonesia, bagaimana kondisi masyarakat kita pada saat diberlakukannya sistem sewa tanah ini. Cukup menderita juga, cukup memberatkan juga,
karena rakyat itu seakan-akan tidak memiliki tanah, padahal tanah tersebut adalah milik rakyat. Mereka harus membayar sewa dan itu pun sebagian besar digunakan untuk kepentingan penjajah. Jadi beginilah materi kita pada kali ini mengenai pengaruh sistem sewa tanah. Oke anak-anak, penjelasan Ibu tidak sampai di sini, materinya tidak sampai di sini. Kalian boleh mencari referensi atau sumber lain mengenai sistem sewa tanah ini. Adapun hal-hal yang ingin kalian diskusikan, kalian boleh mendiskusikannya kepada Ibu. Sekian, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dan tetap semangat belajar. Terima kasih.